Beda ya, jadi kita tanya jawabnya kita balik. Jadi saya yang mau nanya gimana? Dibalik. Semua pertanyaan yang pernah kalian tanyakan kepada kami, kita tanyakan kembali kepada kalian. Jawabannya kayak yang lu bilang tadi, mixed feeling. Mixed feeling. Yang katakan. Iya. Apa scene yang paling lu ingat? Paling kayak memorable gitu, nempel banget. Dan kenapa? Menurut gue sih yang paling memorable itu justru ketika Gema emang akhirnya dipeluk sama teman-temannya. Karena kan selama itu yang pengen dia cari dan akhirnya dia dapetin. Adi mau dipeluk. Mas Adi ya, belum kiri kanannya. Oh nggak usah ya, oke. Thank you Adi. Thank you Genstar. Mas Adi mau nanya nggak? Gue mau nanya ini sih, itu apa? Hewan itu tuh Hewan itu Itu paling my stomach. itu gajah. Kita mau kayak PSI. Apa sih ini? Nengat. Mainnya jauhin dari Omara ya. Iya. Nengat. Itu adalah nengat. Jadi ceritanya kan kalau misalnya orang jatuh cinta biasanya ada kupu-kupu di dalam perutnya. Nah, ini kita ganti kupu-kupunya dengan nengat karena nengat itu adalah simbol kematian. Gitu. Oh, ngengat ya, ngengat. Oh baru tahu Pak produser masa gitu? Kayak gitu responnya. Bahasa Inggrisnya moth. Oh iya mancing ya. Gitu. Iya. Main komedi. Yes. Wah, sering-sering aja ya komedi ya habis ini gitu. Jadi mungkin buat produser siapapun yang nanti nonton film ini, Mawar Deyong open buat komedi, pasti jadi makin oke lah film. Mantap. Makin mantap lah. The next Rina Nose. Sampai kejauhan ya. Coba suara Ahok. Weh jago. Oke berarti Mawar satu beat dulu. Gimana mau? Enggak. Gimana rasanya diketawain rame-rame? Gimana Gimana rasanya, Mau? rasanya? Jujur dari awal nerima karakternya deg-degan banget sih, karena ini film komedi pertama aku juga kan, dan nggak kebayang gimana aku main komedi. Tapi untungnya ketemu sama tim yang luar biasa, cast yang luar biasa juga, jadi semua ketakutan itu hilang. Dan ya maaf ya Kardit, udah disentil. Mawar banyak banget minta maafnya. Iya benar. Selama syuting Mawar banyak banget minta maafnya. Kak maaf ya aku sentuh sininya. Kak maaf ya aku sentil gitu. Banyak banget Mak. Lu maafnya apa? Gua maaf ya Kak, gue sikut. Lu nggak ada jalannya dah. Kok gue disikut mau gitu? Aneh banget kok. Masa gue disikut? Aneh banget. Iya. Ini ada dari mana lagi? Ada yang mau ngomong lagi nggak? Ada. Kan ayatnya itu kan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi di film ini Gema mengambil keuntungan dari kematian. Oh, gitu. Bener juga. Keren, Lu nggak dong. sengaja kan, Toh? Hah? Nggak sengaja kan? Dari awal memang saat nulis udah Nggak. kepikiran kalau Mas Bobby ngomong itu. Ya, jadi Mas Bobby apa? Ada nggak adegan yang paling ngakak banget, yang paling Mas Bobby ingat apa? Iya, setiap kali dia bicara dengan bingkai fotonya sendiri. Kenapa relate kan, Mas Bobby? Oh Gema kalau gitu, Gema. Jarat. Gimana Jarat? Ya, Gimana saya syuting dalam Sempit frame? nggak di dalam bingkai? Iya. terbatas. Oh karena pas syuting tuh nggak boleh banyak gerak. Betul, nggak boleh banyak gerak, ada maksimal frame-nya. Oh pas syuting nggak boleh banyak gerak sama Krista ya? Terus apa perasaannya Jared? Rasanya kalau lagi dalam bingkai gitu, rasanya aku itu kayak lagi ngomong ke nothing gitu. Nothing. Ngomong ke nothing. Di dalam bingkai dia. Paling susah, Jared paling tadi kan banyak scene-scene emosional. Paling susah part mana? Dialog yang mana? Scene yang mana paling susah? Scene yang aku ngomong ke kamera gitu pas yang biasanya camen. Oh justru itu yang lebih susah. Iya, tapi karena udah reading berkali-kali sih, jadi ya aman ya pasti. Bro, aktor bro. Jared Ali. Nih, kita dengar ini dong, tokoh utama yang paling ngeri ini dong, actingnya dari tadi. Gema mana nih, Omar dong. Bagus banget, Omar. Gua mau nanya pertanyaan ke Gema seperti teman-teman wartawan banyak tanyain kalau lagi doorstop. Coba, Gema, ya gimana? Tolong ya, gue sering banget tuh doorstop. Ya, gimana Mas? Apa aja? Gimana? Gimana Gem? Lo penasaran apa nggak mau nanya?
Kita kan gantian hari ini, kita ganti nanya mereka review teman-teman. Jangan ditutup, mic-nya ditutup. HRDsuara.com gitu. Siapa HRDsuara.com dari Ya, ayo. Ada yang mau ditanya nggak sama Pertama kali di daerah kamu junior tuh kayak beda ya, treatmentnya beda gitu karena belum berpengalaman juga Kristo. Bercanda guys. Wah, ini pertama kali gue main film juga, terus didirect sama teman sendiri juga, dan ternyata melebihi ekspektasi saya sih teman-teman, karena Kristo itu orangnya sangat detail, terus dia itu sangat care dengan semua case-case-nya, jadi semua case itu di briefing dengan jelas, jadi kita tahu apa maunya Kristo gitu. Jadi karena sebuah karakter Kerin, karakter Danu, karakter Ilham itu Kristo menjelaskannya itu dengan sangat detail dan jelas gitu. Jadi setiap kita melakukan sebuah adegan itu kita tahu harus berekspresi seperti apa, terus harus pembawaannya seperti apa gitu. Makanya yang bisa kalian lihat tadi, Kristo itu benar-benar dengan sangat perfect ya menurut saya. Jadi ya, amin ya. Itu sih menurut saya. Jadi Kristo TOP BGT. Dari Ciu. Betul, setuju. Beliau memberanikan diri untuk tampil di depan banyak orang, gimana Ciu? Itu jahat banget itu. Gue kira mau diapresiasi, di prank bini gue. Jelasin. Betul. Apa? Jadi ini istri aku teman-teman semua. Enggak, ngomong dulu bentar, jelasin. Ini Ciu, istri aku, dan dia adalah co-director film Tinggal Meninggal. Pertama Ciu. Nah, silakan Ciu. Enggak, kamu gimana? Kamu merasa setelah nonton filmnya terus ngeliat teman-teman nonton filmnya gimana perasaannya? Senang sih ngelihat responnya dan gak nyangka kalau ternyata pada relate sama jokesnya. Udah. Kristo ini benar tadi dibilangin bahwa Kristo tuh detail. Jadi kita juga semua akhirnya udah tahu gitu apa yang harus dilakuin gitu. Apalagi menurut Ernest dan Dipa ini adalah syuting terrapihnya, benar nggak? Di Imaginary. Sejauh ini yang terlancar dan terapi ya, betul sekali. Jadi kita juga yang semua benar diceritain pokoknya detail karakternya gini, nanti adegannya kayak gini gitu loh. Jadi banyak sih yang one take oke kan jadinya kan. Aku ya. Jangan dijelasin, jangan ngomong. Iya, emang semuanya one take oke kok. Iya, semuanya one take oke. Tapi keren banget, respect banget, makanya dari pertama juga pengen banget terlibat dalam produksi ini gitu, karena I believe in Kristo, juga pengen banget ngelihat Kristo berkembang lagi terus, dan waktu pertama kalinya Kristo berkarya, aku ada di situ. Yeay! Thank you banget, terima kasih. Jadi aku tuh sama Kristo prosesnya udah berbulan-bulan ya sebenarnya, karena kita karakter Gemma itu kan bisa dilihat kurang lebih kayak Kristo. Mungkin kalau misalnya kalian yang udah nggak usah diikutin. Itu tuh sangat personal bagi Kristo gitu. Mungkin emang banyak yang ngikutin Kristo dari dulu tahu sedikit banyaknya Kristo tuh agak mirip dengan karakter Gemma gitu. Jadi untuk menerjemahkan bagaimana diri kita sendiri terhadap satu aktor yang lain dengan jasad yang lainnya itu kan menjadi satu tantangan yang lumayan sulit, dan aku ngerasa bahwasannya seringkali ketika kita lagi ngobrol tuh Kristo ingin menerjemahkan si Gemma tuh seperti apa di otaknya dia. Cuman yang harus aku puji dari Kristo adalah dia bisa menuturkan segala macam esensi dari Gemma ini, sehingga dia memberi aku ruang untuk juga bisa memerani Gemma sesuai yang ada di otaknya dia, dan dia juga menoleransi ketika itu tidak sama, dan ini adalah satu karisma yang sangat mahal dari seorang sutradara seperti Kristo.